anak-anak yang di sini tuh kalau dibilang penikmat dia nggak penikmat kopi, belum penikmat kopi gitu loh. Tapi sudah bisa minum kopi, meskipun dalam varian es gitu loh ya kan. Ya sudah bisa meminum kopi, tapi kalau jadi penikmat belum. Mohon perhatian, Black Box akan segera dibuka. Let's open the black box. Selamat datang Mas Farid. Ya, sama-sama Mas Arif. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Hari ini kita kedatangan Tamu seorang roster roster apa? kopi. Tukang goreng kopi. Tukang goreng kopi. Tukang goreng kopi. Gorengnya nggih wingko. Ya enggak Mas, kita Enggak. udah di era 2.0, jadi dari Wingko upgrade ke mesin. Woi. Oh modern ya Mas Farid. Ya ada yang lebih modern lagi ya, tapi punya saya semi modern lah. Semi seperti modern. itu. Iya, heeh. Jadi Kalau- udah nggak memerlukan tenaga manusia lagi gitu. Duh, tenaga apa ini Mas? Tenaga listrik. Iya. Cop-copan. Cop-copan. Ya mungkin alat putarnya listrik, Oh, iya, tapi teknisnya tetap butuh Manusia. manusia. Manusia tetap jadi buruh ya. Buruh manusia atau buruh Tuhan tahu? Buruh mesin. Buruh mesin. Iya. Masih Mas Farid. Saya tuh apa ya? Penasaran. Iya. Penasaran. Sebenarnya roster itu apa sih gitu? Ya, roster itu kan dimulai dari ini kan ya, orang-orang kenal di era-era yang akhir-akhir ini ya, sekitar 10 tahun terakhir ini, ketika era kopi sudah naik, itu orang-orang sudah mulai budaya ngopi dari warkop ke kedai ataupun ke cafe shop ya kan. Terus akhirnya 2 tahun, 5 tahun terakhiran ini kan orang-orang sudah kenal profesi baru kan. Ya kayak yang dinamakan barista. Kalau dulu kan orang kenalnya bartender ya kan, di bar-bar jual minuman Minuman yang- dingin, minuman es-esan. dingin ya beralkohol seperti itu. Ada juga kalau di cafe shop kan ada profesi baru yang namanya barista, yaitu peracik kopi. Peracik ya kan. kopi. Di samping itu juga menjamur apa ya, teman-teman indie ya kan, yang untuk roaster kopi atau goreng kopi ya kan, penggorengan kopi lah istilahnya seperti itu. Nanti disebut itu roaster. Roster. Jadi dari barista kemudian lanjut ke industri Iya, ke kopi. industri kecil-kecilan sih Mas ya. Tapi peningkatan itu. Iya, peningkatan ya kan, sejak lama kan aku kenal, bertemu Mas Yoga ini kan. Mas Yoga. Ceklek ini. Yoga ceklek ini kan ya kan. Sama-sama anak India atau anak kopi? Lama sebenarnya bertemu di sini ya kan, sejak tahun berapa Mas Yoga? Ah, lupa. Orde lama kayaknya. Iya, mulai 2009. iya, mulai ada shelter itu 2000 berapa itu. Iya, sekitar segitu. Iya. Waktu Iya. itu saya diajari cara minum kopi. Iya kan. Minum kopi langsung di tenggak. Enggak gitu. Kalau barista, kalau anak kopi, cara minumnya enggak gitu. Iya. Cara minum kopi yang pertama adalah dihirup. Sampai serut gitu ya. Dihirup, kemudian aromanya sudah terasa, baru dihisap. Eranya kan mulai dari situ ya. Era kopi itu udah 2009 ya berarti. Ya kalau sebenarnya kan ya sejak dari dulu. Heeh. Oh ya, gini. Mumpung ini ada roster. Ya, ada roaster kopi. Saya mau tanya ini, Iya, mungkin bisa jelaskan. Memang apa sih bedanya tukang goreng kopi biasa sama roster? Itu ada perbedaannya apa tidak gitu Oh loh? ya. Jadi tukang goreng kopi sama roaster kan. Sebenarnya tradisional dengan modern. Bedanya hanya di situ. Kalau tradisional itu kan kita goreng kopinya karena budaya kita ini goreng kopinya dicampur-campur kayak gitu kan. Iya toh, dicampur beras, campur kelapa dan lain-lain. Kalau di era modern ini jadi kita menampilkan minuman kopi yang original. Jadi dari kopi itu sendiri. Karena kita sudah ibaratnya kita sudah tahu beberapa informasi kan, beberapa pengetahuan baru bahwa ada berbagai jenis kopi. Satu jenis kopi ini memiliki rasa yang berbeda. Ibaratnya yang secara umum itu kita taunya ada dua kan, Robusta sama Arabica. Ya kan? Iya, benar. Kalau Robusta ya yang ini sesuai kita minum
kopi-kopi seperti ini. Setiap hari lah. Ya, Setiap hari. karakternya apa namanya, pahit, gurih, kayak gitu. Terus kalau Arabica ya karakter yang paling menonjol yang bisa dirasakan orang awam adalah ya itu asam, ya kan, asam. Nanti kalau Kopi malah asem ya. iya, Malah kopi asam. malah asam, pahit. Nanti kalau memang yang sering minum kopi atau penikmat kopi itu bisa merasakan manis dan lain-lain di dalam Arabica. Makanya Arabica memiliki price yang lebih daripada Robusta. Ini ada info baru apa enggak mengenai cara merosting biji kopi? Kan tadi yang dibicarakan soal update ya kan. Ada Iya. enggak cara baru merosting kopi? Bukan cara baru sebenarnya, tapi kan tren kopi itu ada. Tren kopi. Tren kopi itu ada. 2022 Ada tren kopinya Ada. itu ada. Tren kopi mulai ke profile roasting, kita ngomongnya profile roasting ya kan. Tren yang sebelumnya beberapa tahun terakhir ini, yang sebelumnya misal 5 tahun yang lalu itu tren kopi itu profile roastingnya medium ya kan. Mungkin 5 tahunan terakhir ini yang lagi high itu adalah light roast. Jadi Light roast. jadi tingkat kematangan yang lebih muda. Jadi enggak sematang dulu. Nggak sematang dulu. Yang dicari apanya itu? Yang dicari itu sensasi flavornya di kopi Arabica kan yang dibuat mainan seperti itu, tren itu kan biasanya memang Arabica. Arabica kan. Jadi mereka ingin agar flavor di Arabica itu lebih rich atau lebih kaya sebenarnya. Gini Mas. Jadi apa ya? Kopi yang digoreng secara roaster tadi sama secara tradisional itu apa beda hasilnya? Itu jauh berbeda dari tingkat kematangan. Kalau kita ngomongnya lebih detail ya toh, nanti dari tingkat kematangan, dari profilnya itu beda sekali. Kalau kopi yang apa namanya tradisional, goreng tradisional itu kita pasti itu ada yang bilang nggak merasakan kopi, tapi itu merasakan arang kan, ada yang bilang sampai se ekstrim itu ya kan. Cuma pahit, Iya, tapi ada rasa beras, kelapa. Oh, jadi malah rasa kopinya hilang gitu ya? Rasa kopinya hilang. Tapi kan semakin kesini orang semakin banyak pengetahuan, anak-anak muda juga banyak pengetahuan. Mereka kan mencari rasa yang rasa yang original. Ibaratnya seperti itu. Gimana sih rasanya kopi yang original? Sekarang kan udah umum seperti itu. Gimana? Aku pengen nikmatin robusta deh, gitu. Tapi robusta di mana sih robustanya yang enak Emang di kedai-kedai sini kayak gitu? robusta itu rasanya beda-beda ya Mas ya? Robusta itu rasanya beda-beda. Terakhir aku tuh nemuin robusta yang unik itu dari Bali. Robustanya Kintamani. Kintamani robusta, prosesnya natural. Itu enak, dibuat espresso itu enak juga. Nggak kayak robusta gitu loh. Jadi sedikit menipu. Gimana penasaran nih? Bikin Ya penasaran. gini, iki lebih penasaran lagi. Sebenarnya kopi itu tanaman apa sih? Kok maksudnya dia itu buah apa gimana kok? Ya, Jenisnya kan sama kopi ya, tapi rasanya kok bisa beda-beda gitu. Apa ya semua tanaman kayak gitu? Apa ya cuma ada di kopi gitu? kopi itu kan tanaman buah ya, buah kopi, biji-bijian termasuk palawija tuh. Kopi itu. Masuk buah. Ya, termasuk buah. Yang membedakan itu sebenarnya gini ya. Karena kopi itu sekarang terbagi ada robusta. Robusta. Ada berapa keluarga? Robusta, Arabica, Liberica, ya kan, sama Excelsa. Selesa. Ya kan. Tapi yang mungkin dikenal itu ya Robusta, Arabica, Liberica, ya kan. Yang dikenal itu 3. Lah, di Robusta sendiri ini nanti ada turunan lagi, varietas. Jadi masih ada sekitar varietas, banyak sekali varietas. Ada Honey, ada Ayu, ada B30, 31, 35, 39 dan seterusnya. Kalau yang sering diolah yang mana ini? Wah, ini saya juga Untuk Mas Farid sendiri loh. Oh, kalau saya biasanya kalau dari Temanggung itu yang Ayu. Itu Varietasnya, varietas jenis dari varietasnya Ayu. Robusta. Ya, dari Robusta. Kemudian kalau dari Bali ini saya juga kurang tahu ini varietasnya apa. Kalau Karena ambilnya dari Temanggung. oh, enggak.
Aku ada beberapa robusta. Jadi Enggak- ada beberapa robusta. enggak cuma Ayu saja. Enggak cuma Ayu saja. Itu orang sana menyebutnya ini varietasnya Ayu. Kalau sini nyebutnya apa? Oh, kalau sini kurang tahu saya. Ya, sebenarnya. sebut saja Jadi memang- mawar. Dari jenis kopi, Ya, kemudian ada varietasnya. ada varietasnya. Dan setiap varietas itu rasanya beda-beda. Iya, bukan rasanya sebenarnya, karakternya. Karakternya beda-beda. Karakternya beda-beda. Wow. Iya, Wow. karakternya beda-beda. Banyak sekali. Iya, banyak sekali kalau kita terjun ke dunia kopi itu semakin kita teredukasi gitu kita tahu sebenarnya. Oh, ternyata kopi itu nggak hanya minuman pahit kayak gitu loh. Ya kan, nggak hanya minuman pahit, nggak hanya minuman asam, tapi kita akan lebih tahu. Oh, ini tuh enak, ada manisnya, ada rasa buahnya kan. Yang paling sering kita dengar kan rasa buah kan ini ya kan. Iya, ada rasa buah Iya, mangga. dan ternyata rasa kan Ini buah baru jeruk. tahu, bener-bener saya baru tahu. Kopi Biasanya kan kan memang buah kata Mas Farid tadi. Iya. Buah ya. kalau misalkan kemarin informasi soal apa buah apokat dibedakan dari bentuk, ukuran, daun, batang. Nah, kalau kopi bedakan dari apanya ini? Kita membedakan secara Iya. awam loh ya. Per varietas, tapi varietas secara umum ya ini ya, misal per genus ya, apa ya tadi yang keluarga besar ini ya tadi kan, itu perbedaannya robusta sama arabica juga di daun, di batang, di buah, liberica sama di situ. Kalau di biji tidak bisa Di dibedakan. biji pasti beda, Pasti beda? Tiga-tiganya pasti beda. Ukuran, Kalau bentuk. kalau yang sudah hafal pasti ukuran, bentuk Dimensi. secara fisik dan bentuk secara non fisik ya kan, bentuk rasa. Bentuk rasa. Pasti beda. Rasa itu fisik atau bukan? Bentuk Bukan, non fisik bukan. kan, Bukan, bentuk bukan. non fisik ya kan. Itu non fisik memang kayaknya. Secara rasa itu beda, tapi secara fisik itu berbeda semua Pak Arif. Jadi bisa ya sama sebenarnya kan tanaman palawija itu juga sama ya kan, ada yang itu pasti beda. Kalau ini Mas Farid sendiri mungkin kan saya sendiri kan juga ternyata kan kaget. Wah, ternyata kan kopi ada Kaget, Cak? banyak sekali. Oh iya, kaget. Wah. Gitu ya. Kopi kan ada banyak sekali macamnya. Iya. Nah, untuk di Trenggalek sendiri kan itu masih belum terlalu belum terlalu familiar. Oh iya. Dan Mas Farid ini kenalnya itu dari mana gitu? Kok bisa mempelajari kopi-kopi itu loh? Kok sampai mengerti? Iya, ini Ini flashback. bongkar secara pribadi. Iya. Ini dibongkar aja kan. Sebenarnya saya kalau sering ditanya seperti itu saya jawabnya juga apa adanya kayak gitu. Iya harus. Ini kan flashback beberapa tahun lalu kan, ketika masih shelter ya kan, shelter masih berdiri secara Sulur. dengan kokoh ya kan. Sulur apa kopi. shelter ya? Sulur ya. Sulur kopi. Berdiri dengan kokoh. Itu kan tahun berapa? Wah, ketika pertama kali dikenalkan kan, sama kenalkan dulu aku, ya kan. Kintamani, aku masih ingat. Iya, sekali, kalau- Kintamani. Dulu kan saya juga maksudnya ndak apa ya, mungkin kalau dengan pengetahuan sampean sekarang mungkin jauh. Saya dulu cuma penikmat dan cuma hanya beberapa saja gitu. Tapi saya termasuk orang yang ketagihan dengan kopinya. Kopinya Shelter dan Sulur loh ya, bukan kopinya Mas Prayoga. Iya, jadi flashbacknya mulai dari situ. Dulu awal kenal itu Kintamani yang membawa itu ya di sini tentunya kan, di shelter ini kan, di Mas Yoga ini. Dulu yang membawa masih Mas Rifki kan. Roster Rifki. pertama itu Mas Rifki yang saya tahu. Waktu itu Mas Farid belum tahu tentang kopi atau belum tahu? Kopi. Masih Berarti nol. sangat pesat berarti Iya, perkembangannya. masih nol. Saya belum tahu tentang kopi, masih nol. Dan saya hanya penikmat kopi, sama-sama penikmat kopi seperti Mas Yoga. Iya, saya dulu kan cuma ini kok kopi rasanya kok unik enak. loh, coba teman-teman gitu Saya aja. bayangin rumah saya jauh. Saya bila-bila datang ke sini cuma beli Kintamani. Kopi enak 3.000. Di mana kita dapat kopi kayak gitu? Enggak, Kintamani 5.000 dulu. Saya 3.000. murah kali loh. Bahasa Masih sekarang kamu tahu sekali. murah. Itu masih murah sekali dulu Kintamani. Sangat masih murah. 5.000. Dan kalau kita tahu bahwa kualitas kalau sekarang ya kan itu masih sangat murah sekali pada saat itu di sini. Kalau kita keluar pasti Wah, nggak boleh nggak bisa. segitu. Pada tahun itu pun nggak bisa 5.000 toh. Nggak Iya, bisa. itu loh. Kemudian kok bisa terjun mendalami itu di mana? Belajar kok
Ya mulai gini ya, saya ceritakan ya, mulai kenal kopi di sini, kemudian Mas Rifki ya kan di sini, aku beli V60 juga kan dulu, ya kan beli V60 di sini, Hario, terus beli Grinder, terus beli ada espresso pada saat itu kan. Mulai dari situ aku sebenarnya sudah punya ini, saya sudah pecinta lah ibaratnya gitu, jatuh cinta pada kopi pada saat itu. Ya sudah, saya dulu hanya mengikuti melalui media sosial kan, apa sih kopi itu, tren kopi ya kan. Ternyata setelah saya banyak tahu dan banyak bertanya ya kan, ngopi-ngopi di kedai sini juga kan, cafe shop itu apa Akhirnya sih? semakin suka, semakin cinta. Semakin ingin tahu, ya kan, semakin ingin tahu. Sejak saat itu juga saya banyak membeli kopi-kopi ya kan, bin-bin ya kan, bin-bin Biji atau kopi, biji biji kopi kopi. yang sudah roastingan itu kan. Itu dari roster ya kan. Saya nggak tahu sebenarnya dulu itu roster apa. Ya ini cuman produksi kopi gitu doang yang aku tahu. Dianggap Kayak besar kayak awal-awal Space Roastery, kemudian ada dulu cuman lihat-lihat di sini, di apa namanya? Di kedai ini. Di kedai. Oh, ini tuh yang karena kenal saya dulu V60. Jadi di mana-mana saya tuh pesennya V60 ya kan. Saya belum begitu mengenal espresso ya. Karena kenalnya itu gitu loh. Jadi kayak di A itu, di kedai A, B, C itu V60. Kopinya apa? Kintamani dari mana? Besoknya saya beli, ya kan. Untuk eksperimen. Iya, untuk bukan eksperimen sebenarnya. Ya untuk seduh di rumah aja. Wah, Ya Pecinta kan? ini mania. Pecinta ini tadi. Karena kalau pecinta kan biasanya kita pasti lihat kayak gimana sih metode seduh terbaru, ya kan? Metode seduh itu kita coba, ya kan? Jadi punya alat grinder sendiri. Punya alat sendiri. Masih ada. Alatku masih ada semua sampai sekarang. Jadi yang menemani aku dari belum kenal dunia kopi sampai ke dunia kopi, terjun ke dunia bisnis kopi saat ini, itu masih saya simpan semuanya. Coba kalau sekarang saya pengen tahu nih Mas Farid. Iya. Dapat apa biji kopi itu wawasannya dari mana? Kok sampai Temanggung? Oh, dapat biji kopi. Pada saat itu setelah saya nyeduh kopi, sebenarnya sebuah keberuntungan ya ini. Sebuah keberuntungan ya kan. Jackpot. Ya? Iya, sebuah jackpot. Jackpot saya raih pada usia 20-an ya. Sini ndak kaya-kaya. Nah, ini repot juga ini. Semoga menular. Oh, Megawin ya, bukan jackpot ya. Oh, Megawin. Megawin ya, masih Megawin ya. Ya kemarin Mas Hasan kan bahas itu di sini. Ini kan juga pemain. Oh iya Oh, toh. iya, saya juga main Hik Domino ya. Waduh. Iya. Memang yang diserahkan para pengusaha muda. Tadi malam dapat jackpot aku. Jackpot lagi? Di Fafa ya Mas Hasan ya. Saya dapat jackpot di Fafa. Saya dapat jackpot ini bocil ijo ya. Dan ini kopi Oh, kembali ke kopi. kopi. Jangan pamer. Saya nggak tanya soal uang. Kopinya aja. Ya, saya dapat kesempatan yang luar biasa untuk ikut di Dinas Pertanian. Ya kan. Tapi pada saat itu memang saya itu ada bertahun-tahun setelah di sini vakum, saya masih sebagai penikmat kopi, ya kan. Istilah gaulnya home brewers. Home brewers. Apa itu artinya? Penyeduh rumahan. Brewers kan Iya, penyeduh ya, penyeduh kopi. Home itu di rumah, menyeduh di rumah. Jadi kita menyeduh di rumah karena pada saat itu udah ada ini, komunitasnya udah ada. Jadi untuk informasi itu sudah di-share di situ. Dan saya memang membernya di Home Brewers. Ada Home Brewers-nya Indonesia, ya kan, yang dibuat oleh salah satu roastery. Itu masuk ke situ, akhirnya nggak ketinggalan informasi. Jadi beli bin di mana-mana, ya kan. Bin-bin yang lagi viral, ibaratnya kalau sekarang bilangnya kayak gitu. Ada komunitasnya nanti anniversary juga dong, ketemu juga dong. Iya, ini mau anniversary, ini mau ulang tahun ya. Gak brewer lagi nanti. Ini mau ulang tahun juga. Ya, awalnya dari situ, kemudian saya ditawari pada saat itu hanya disuruh untuk menyeduhkan acaranya Pak Ipin di Wah. Dilem. Ya, saya Ya disuruh. dulu kan ya di Trenggalek sempat rame itu ya Iya. zaman-zaman dulu. Sekarang di Dilem ya kan, punyanya Pemkab itu kan. Saya suruh nyeduhin di sana berapa 2 kali apa sekali ya, lupa aku, 2 kali kayaknya, seingatku 2 kali. Kemudian saya ditawari untuk
mengelola di ini Cafe. kafetaria Van Dilem ya, untuk ngebar di sana pada saat itu. Yang sekarang diundang itu karena pengalamanmu dulu di Van Dilem kan? Ya, Jadi masih dikenal sebagai barista kopi. Ya kan? Pada levelnya sudah naik. jadi Ke industri kopi. ngebar di sana, suruh ngebar di sana, kemudian dapat kesempatan untuk sekolah ya kan, sekolah terkait kopi ya kan. Ya, waktu itu saya dengar juga Di Banyuwangi. Puslit Koka ya, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao di Jember. Di Jember? Iya, di Jember sana. Berapa lama itu Mas Farid? Cuman 4 harian. 4 hari? Iya, 2 kali doang aku. Yang satu Kok sudah berani buat produksi sendiri di rumah? yang satu itu untuk apa namanya barista, terus yang kedua itu adalah uji cita rasa atau organoleptik kita namanya untuk quality control, sertifikat quality control. 2 hari dapat sertifikat. 4 hari dapat sertifikat. Iya, karena kan sekolah kopi ya nggak lebih dari itu dimanapun. Tapi itu namanya bukan sekolah itu. Itu kelas ya. Itu kelas. Kelas ya. Tapi dapat sertifikat. Lupa. Kelas kopi ya. Kita ikuti kelas kopi. Kelas kopi ya 4 hari, ada 6 hari, ada 7 hari. Tapi Ya sangat langka loh. Misal di Trenggalek pun mungkin nggak banyak jumlahnya yang dapat sertifikat kayak gitu. Berarti Iya. ya dari Jember itu ya malah belajarnya. Iya, dari Jember itu banyak membuka wawasan saya yang sebelumnya aku dapat dari komunitas atau aku dapat Iya, dari hal yang atau aku dapat dari jalanan lah ibaratnya seperti itu. Saya luru-luru di jalanan kayak gitu banyak yang terbantahkan atau banyak yang dibenarkan juga kayak Ya gitu. memang Dan ilmunya bermanfaat. Dan banget, ilmunya memang apa ya bermanfaat. kalau setahu saya mungkin dulu memang di Jawa Timur ini yang apa ya getol untuk dunia perkopian ya dari Jember. Saya Iya. juga dulu kenal kopi kan gara-gara teman-teman saya. Hmm. Dia ya sudah tua lah gitu main ke sini dan itu orang Jember. Siapa namanya lupa aku. Kalau itu Cak Semprol celukane tapi Kopi jenenge ya? asli lali aku. Lek jenenge kopi nih. Lupa. Lupa. Senior kopi. Bukan, ya dia cuma mungkin home apa ya, home barista. Heeh. Tapi kan orang sana sudah Sudah terbiasa ya. mengenal kopi lebih dulu. Memang pengalamannya lumayan ya kan? Iya. Bukan pengalaman, wawasan. Wawasannya oke. Lingkungannya oke kan? Pertaniannya juga bagus pasti. Iya, pertanyaannya memang juga bagus. Berarti dari Jember itu ya? Ya, dari Jember itu banyak membuka pengetahuan yang aku belum tahu kayak gitu atau membantah pengetahuan yang aku percayai gitu loh, ya kan? Iya kan, aku sudah percaya pada misalnya saya percaya pada metode A kayak gini ya, pada bahwa yang beredar itu biji kopi itu dapat meresap rasa dari tanaman sekitar. Ternyata Gimana itu rahasianya? Ya enggak, ternyata ketika aku ungkapkan pertanyaan, ya kan, di sana kan pasti ada sesi tanya jawab di kelas itu. Ketika aku tanya itu, ternyata itu terbantahkan gitu loh. Di dalam penelitian apapun itu tidak ada, kopi itu tidak bisa menyerap zat dari tumbuhan lain kayak gitu. mereka punya data dan saya punya kepercayaan aja. Ternyata saya kalah kayak gitu. Jadi kemungkinan terbesar ya itu yang membedakan rasa dari buah lingkungan sekitarnya itu karena apa? Varietas tadi kayaknya. Iya, varietas, terus ketinggian, ya kan, curah hujan, pasti. Bukan soal Bukan. tanaman lingkungan. dan ini yang saya penasaran dari Mas Farid itu. Untuk apa kok kemarin kan dapat ilmu kopi kan di Jember. Kemudian kenapa kok pilih pulang ke Trenggalek untuk mengembangkan kopi? Padahal di sini kan cari ilmu tentang kopi kan sulit. Bagaimana itu kok mau gitu loh? Dan apa yang dicari gitu? Sebenarnya gini ya, ini cerita. Sejak saya sekolah, ikut kelas yang pertama, itu saya bareng seseorang ya kan, bareng seseorang. Saya nggak nyebutin namanya ya, tapi dia domisili di Jember ya, dia punya cafe shop itu. Sebenarnya saya sudah ditawari untuk stay di sana, untuk disuruh ngopeni ya kan, ibaratnya ngopeni lah ya kan. Dipercaya berarti. Untuk membantu dia ngopeni kedainya.
Dia punya 2 cafe shop di sana. Udah besar loh Ya, berarti. udah, karena dia teman satu kelas kan. Ya, sebenarnya dari sana. Kemudian ya karena saya pada saat itu punya tanggung jawab di Aduh, kafetaria ya kan. Saya juga ikut dinas pertanian. yang di bendungan tadi. Karena Oh, iya iya iya. saya masih honorer di dinas pertanian. Ini dia. Iya. Terikat jadi waktu Jadi itu. Ya? terikat, masih terikat. Terus kelas kedua saya ke Jember lagi. Ya sebenarnya disuruh mampir juga sama beliau di sana, tapi ya karena pada saat itu saya dengan teman aja, cuma 2 orang aja, akhirnya nggak jadi. Ya bagaimanapun saya punya tanggung jawab di sini ya, karena saya juga diikutkan kelas di sana, ya saya harus punya tanggung jawab mengembangkan ilmu saya, setidaknya menyumbangkan ilmu saya yang masih 1% ini untuk kemajuan kopi di Trenggalek. Harapannya seperti itu sih saya. Oke, boleh ndak ini? Ini Boleh ndak kira-kira? setelah ini segmen menarik ini. Boleh ndak? Kira-kira edukasinya yang pertama dikasihkan ke teman-teman Black Box gimana? Boleh ndak ini? Edukasinya ya, Boleh ya berarti ya? ya boleh. Asik. Boleh. Satu aja lah. Satu ya, edukasinya ya kalau saya konsumsilah kopi yang murni, jangan kopi yang sasetan kayak gitu. Wah, ini. Kenapa? Saya Oke. angkatan saya. Oke. Ini penonton Black Box nanti tambah penasaran, Cak. Oke, tapi nggak apa-apa. Oke, gimana, Cak Yoga? Saya ingin bertanya gimana untuk perkembangan kopi di Trenggalek saat ini. Dari sisi saya ya, karena kan banyak oke. sisi. Sekarang kan banyak yang lebih senior daripada saya kan. Mereka punya sisi masing-masing. Kalau dari sisi saya pribadi, perkembangan kopi di Trenggalek ini jauh berkembang ya kan. Semakin berkembang kalau aku bilang seperti itu. Dilihat dari menjamurnya coffee shop ya kan. Terus Jadi penikmat kopinya. banyaknya coffee shop pasti orang yang sebelumnya nggak minum kopi, akhirnya kok banyak cafe shop. Dari hal sepele kayak gitulah. Aku pengen nyoba kopinya. Ini udah 1 poin. Orang yang belum pernah nyoba kopi jadi pengen nyoba kopi. Punya niatan untuk nyoba Itu kopi sudah aja, bagus. itu sudah bagus gitu loh. Itu sudah luar biasa. Baru Kan yang nggak kedua- mungkin cuma 1 orang yang pengen nyoba. Pasti banyak orang gitu. Itu udah bagus. Yang kedua kan mereka mengenal varietas ya kan. Ya itu terlalu jauh sih. Maksud saya mengenal apa ya? Kualitas lah. Mengenal Kalau ini, kualitas. Potensi Trenggalek terhadap kopi-kopian. Kan saya lihat Trenggalek ini kan maritim ya. Kita maritim, kita juga pegunungan. Di sini mungkin kalau membahas soal tanaman kan kita unggul di sini. Iya. Nah, ini Banyak tempat yang saya penasaran. Apakah Trenggalek ini ada potensi untuk Pertanian. perkembangan pertanian kopi. terkait kopi? Oh iya, kopi Trenggalek ya. Kopi Trenggalek kan ya sebenarnya Trenggalek ini ada beberapa tempat yang memang ya potensi ya kan. Kita nggak ngomongin potensi tapi potensi. Ya kan terutama kayak pemerintah sendiri itu memfokuskan mensupport kopi ya kan di Dilem ya kan, bekasnya kopi Belanda itu kan. Di sana memang ada petaninya juga, di Bendungan kan fokusnya di sana. Ya itu sebenarnya sudah langkah bagus juga mengenalkan kopi ke masyarakat ya kan, terutama masyarakat Trenggalek untuk mengkonsumsi kopi yang murni Yang kayak gitu murni. ya kan. Kembali lagi ke yang tadi kan, kopi yang murni. Itu sebuah langkah bagus gitu loh. Cuman ya kami berharapnya itu kan karena kami ada juga satu komunitas ya kan, dari pecinta kopi ini di Trenggalek juga ada satu komunitas. Ini juga berharap kalau pemerintah itu ngopen ini yo tenanan kayak gitu Lebih loh. serius gitu ya, Lebih serius gitu loh. Dia kayak membangun itu ya harus serius gitu, difokuskan, bener-bener difokuskan ke situ. Kalau memang goalnya pengen kopi Trenggalek dikenal di luar Trenggalek gitu. Ibaratnya ya ini tata dulu lah yang ada di dalam Trenggalek ini, mulai dari petaninya ya kan, kebutuhan suplai ini, stoknya ya kan, stok kopi mentahnya atau kopi berasnya itu dipenuhi dulu.
seperti itu. Jangan yang disayangkan kan mereka branding ya kan, mereka branding gila-gilaan, cuman ketika orang luar datang ke Trenggalek ingin nyari kopi kan nggak ada apa-apa. Misalkan ini yang di Van Dilem itu duluan produk kopinya atau mengolah lahannya? Itu kan kebun, dari dulu kan emang kebun kan, Emang kebun. kopi ya. Berarti stoknya sudah banyak dong. Ya kebun kopi nggak tahu kenapa ya kopinya kan ditebang semua itu. Dari ceritanya kan seperti itu. Oh, Sebenarnya- berarti itu bekas bekas kebun kebun kopi. kopi lah seperti itu Pak Yoga. Dulu memang kebun dikelola koperasi, kemudian memang ada suatu hal yang saya juga kurang paham kan ya. Itu akhirnya kopinya dibabati semua sama kayak cengkeh itu katanya. Ceritanya hampir sama kayak dibabati cengkeh ya kan. Jadi- Kalau orang sini kan udah tahu ya. Peremajaan atau gimana? Nggak tahu, terus lahannya kan disewakan ke masyarakat. Nah, jadi akhirnya alih fungsi lahan toh yang dulu jadi kebun kopi sekarang jadi ini lahan pertanian kebanyakan. pertanian. Iya. Oh, dan sekarang ini rencananya pemerintah itu mau apa itu lahan tersebut dikembalikan seperti dulu. menjadi Ya, kebun mungkin kopi. seperti Oh. itu keinginannya mereka. Tapi realitasnya eksekusinya itu kurang apa ya? Kurang sungguh-sungguh gitu. Iya. Sudah dimulai apa belum ini? Ya mestinya sudah, kalau waktu saya di sana itu sudah gitu loh. Karena kan udah berapa tahun mulai branding Van Dilem kan. Seharusnya kan ya hari ini sudah bisa menikmati sedikit lah hasilnya seperti itu, atau Setidaknya harus berbuah sudah. Tapi kalau sepengetahuan Mas Farid sendiri, potensi kebun kopi di Trenggalek itu seperti apa? potensi kebun kopi di Trenggalek ini ya kalau kita ngomongin potensi ya cukup berpotensi seperti itu. Kayak di Bendungan ini ada satu petani yang sudah berhasil, ada katanya sih berhasil dia nanam kopi, memiliki kebun kopi itu 1 hektar. Itu kebun kopi, ya kan. Itu dia sudah panen kan, sudah panen terus, ya kan. Sudah jadilah ibaratnya dia sudah jadi petani kopi. Kemudian yang di Watulimo, ya kan. Kemarin di Watulimo itu kan dirintis oleh Mas Rifki juga toh. Teman-teman dirintis oleh Mas Rifki. Kemarin juga di event kopi Trenggalek itu juara berapa? 2 dan 3, ya kan. Juara 2 dan 3. Produknya Mas Rizky atau dari Enggak, bijinya? hasil kopinya. Hasil kopinya. Hasil kopinya, kualitas hasil kopinya itu juara 2 dan 3. Di Watulimo sendiri berarti kan Watulimo cukup potensial ya kan. Apalagi diolah lagi pasti jadi sangat potensial, ya kan. Mas Rifki juga ada kebun di sana kan. Ada, selain Mas Rifki juga ada petani yang memiliki kebun cukup luas di sana. Terus kita ngomongin lagi yang di Sungungklung ya kan, dulu pernah viral ya kan. Sungungklung, daerah Pule, Dongko itu kan juga Berarti sangat kan potensial. Bisa dibilang banyak banget sebenarnya kebun-kebun kopi di Trenggalek Ya. ini yang bisa kita kembangkan. Bisa kita Ya, jadi memang hasil taninya kalau memang pengen fokus di kopi ya banyak space gitu loh, banyak tempat kayak di Munjungan. Ada kok di Munjungan itu ada orang BRI yang sering roasting di tempat saya itu, dia selalu bawa kopi Munjungan kayak gitu. Kalau Itu untuk ada. rasa. Kalau untuk rasa itu tergantung ini ya Pak Yoga, tergantung proses pasca panennya. Kita kan di kopi mengenal proses pasca panen, ya kan. Ada berbagai jenis proses pasca panen, tapi yang paling umum itu adalah natural atau kita di PP sak kulite ya. natural. Bahasa Jawanya kayak gitu, ya kan. Dijemur, dikeringkan beserta kulitnya yang luar. Kalau yang paling umum kan itu, ya kan, di desa-desa seperti ini. Sekarang banyak yang menggunakan cara umum atau cara khusus? Cara umum. Cara umum. Cara umum itu pun kalau sesuai prosedur dan kita hati-hati, ya kan, itu pasti hasilnya maksimal. Hasilnya maksimal. Hasilnya maksimal. Dimulai dari apa ya? Dimulai dari petik merah dulu. Jadi biji kopinya yang merah, yang dipanen itu yang warnanya merah. Warna merah. Yang warnanya merah, kita nggak usah detail yang macam-macam karena ya kita masih startup lah, ibaratnya kita masih permulaan ya untuk kebun, ya kan. Tapi setidaknya para petani sudah bisa sabar atau belum? Ya. Kalau misalkan petik merah kan artinya ada yang disisakan nanti. Ya,
Kalau Jadi- petai merah lumayan sabar kan. Panennya berkala, Mas Arif. Nggak bisa satu hari itu langsung panen semua, nggak bisa. Panennya kalau petai merah ya harus berkala. Misal punya 1 hektar ya, ini hari ini kita panen 50 kilo yang merah, ya udah itu 50 kilo. Besok panen lagi. Atau nunggu merah lagi dipanen, nunggu merah dipanen, nunggu merah dipanen. Kan pasti ada hijau, ada kuning, ada merah. Ya Kalau kan? Trenggalek sudah merata apa belum orang-orang petani itu melakukan petik merah? Nah, itu salah satunya yang kalau punya kebun ya, kalau kita ngomongin orang-orang Trenggalek punya kebun kopi, ini sudah banyak yang punya kebun kopi yang saya temui. Meskipun nggak luas, tapi sudah banyak sekali yang sadar potensi dari kopi ini. Dari kopi. Cuman ya itu edukasinya sebenarnya sudah diedukasi sih sama teman-teman. Mereka sudah paham untuk apa namanya proses pasca panen ini. Cuman ya kembali lagi eksekusinya di lapangan kenyataannya mereka tidak menjalankan itu gitu. Padahal kalau kita ngomongin dampaknya ketika memang tidak proses pasca panennya tidak bagus ya kan, kurang baik, bukannya tidak bagus ya, kurang maksimal, itu pasti berdampak pada satu harga yang menurun, kualitas biji ya kan yang buruk. Terus yang ketiga adalah hasil panen berikutnya itu menurun. Berarti kan kalau dikelola dengan benar ini kan bisa menambah pertumbuhan ekonomi Iya, juga ya. sebenarnya. bener. Bener. Pasti dihargai yang lebih karena kita sudah berbicara kualitas, kita nggak bicara kuantitas. Ya pasti kalau yang orang produksi seperti Mas Farid ini cuma ambil orang-orang tertentu. Iya, Akhirnya heeh. orang tertentu sekaligus nanti diedukasi ya kan. Iya, kalau sebenarnya nggak usah edukasi, orang banyak yang di luar sini kalau kita ngomongin di spot-spot yang memang dari dulu udah hasilnya udah kopi kan, kayak Aceh, kayak Temanggung gitu kan, kayak Jawa Barat, mereka sudah teredukasi. Jadi kita lebih enak sebenarnya. Kita sudah ngomongin kualitas kayak gitu loh, kualitas bin. Jadi harga ada harga ada kualitas. Kalau kita ngambilnya stok dari memang yang petani yang belum teredukasi ini juga sulit. Kayak gitu. Iya. Harga pun juga menurun ya karena setelah di roaster nanti kualitasnya ya juga tidak maksimal. Iya, bener. Untuk konsumen itu dari kopi dari Trenggalek yang sudah dikelola dengan benar itu ada peminatnya yang banyak apa tidak? Kopi asli Trenggalek ya. Asli Trenggalek. Apa ya gara-gara masih belum dikelola dengan benar sehingga kita tidak tahu apa sudah ada yang mencoba dan hasilnya juga bagus gitu. Saya kurang tahu ya karena saya sendiri nggak ngambil kopi di Trenggalek ya. Tapi kalau kita ngomongin hasil dari proses pasca panen yang baik ya kan. Itu ya kemarin yang di Watu Limo sama Mas Rifki ini itu udah baik, udah bagus itu, udah bagus banget. Kalau selama ini Mas Farid kan jual kopi dalam bentuk yang sudah roasting kan? Ya, Ini yang disebar ke area Trenggalek ini kopi yang apa ini coba? segmen saya di kedai-kedai kopi dan cafe shop ya kan. Ya, yang saya sebar itu espresso base ya kan untuk kebutuhan espresso, kemudian single origin untuk kopi filter, kopi yang disaring itu kan. Terus untuk yang ketiga ya robusta. Itu kopi gaul semua. Ya enggak, sekarang kan udah Yang tren itu. yang tren ya tetap sih yang tren itu ya tetap espresso base ya kan, kopi kayak gitu. Kalau di sini kan minuman yang Paling banyak paling diminati. banyak diminati itu di semua kedai kan yang paling umum yaitu Iya. Sampai berapa? Kalau misalkan Trenggalek saja. Berapa kilo untuk area Trenggalek gitu misalkan? seminggu saya minimal 6 kilo Banyak dong. untuk espresso base. Khusus espresso base Iya. saja kan itu. Lumayan banyak itu kan. Minimal 6 kilo. Iya, Seperti ini itu. kan kemarin Ya, itu nggak di Trenggalek sih sebenarnya minimal 6 kilo itu. Saya ngirim di Jember juga. ngirim keluar juga. Ya, Berarti orang
roastingnya di Mas Farid, kemudian dikirim keluar. Enggak, belinya di saya langsung. Oh, Ya, belinya di toko kopi saya. ini Mas Farid, kan kemarin saya juga ngobrol yang waktu apa itu thrift sama Bang BK itu kan memang apa ya untuk industri seperti ini kan tidak hanya satu pihak saja sebenarnya yang harus kerjasama, tapi semua pihak. Seandainya salah satu pihak memang tidak support kan juga berpengaruh Ya, terhadap pihak yang benar. lain lah. Ini saya juga penasaran, mungkin bagaimana dengan konsumen yang ada di Trenggalek ini, anak-anak di Trenggalek ini juga apakah mereka juga sudah terbiasa mengonsumsi kopi-kopi yang seperti itu, apakah ya belum? Itu nanti kan hubungannya dengan produksi tadi gitu. Oh iya. Sepengetahuan Mas Farid itu bagaimana? Mungkin anak-anak itu sudah bisa menikmati kopi yang semacam ini apa belum gitu? Kalau menurut saya pribadi ya, kalau anak-anak yang di sini tuh kalau dibilang penikmat, dia nggak penikmat kopi, belum penikmat kopi gitu loh. Tapi sudah bisa minum kopi, meskipun dalam varian es gitu loh ya kan. Ya sudah bisa meminum kopi, tapi kalau jadi penikmat belum, ya kan. Tapi kalau sudah bisa minum kopi itu sudah, ya kayak yang saya katakan di awal tadi, perkembangan kopi di Trenggalek itu ya kalau dari tahun ke tahun sebenarnya juga semakin meningkat gitu loh. Bagus nilainya. Bagus nilainya. Sudah mulai Berarti, gaul. minum kopi kan juga ikut serta apa? Membangun ekonomi juga kan? Iya, Minum benar. kopi, makanya. Cuman kan yang belum jadi goal target itu minum kopi itu sebagai kebutuhan ya gitu loh ya kan. Misal pagi kita mau berangkat kerja minum segelas latte atau cappuccino ya kan kayak Memang gitu. ada efeknya apa tidak itu untuk Ada efeknya ya kan. Karena minum kopi itu kadar kafein itu ya memberikan tenaga yang lebih pada kita kayak gitu loh. semangat pagi. Iya, ada temen ya kan, orang yang suka olahraga gitu kan, dia atlet ya kan, sepedaan kayak gitu. Dia butuh pasokan espresso gitu loh. Butuh asupan kafein, bukan espresso ya, butuh asupan kafein. Yang ada di dalam espresso. Ya. Kopi lah khususnya. Ya, kayak gitu. Ya, terima kasih Mas Farid. Wah, ini ya lumayan apa ya memberi apa ya pengetahuan baru kan di sini masih awam kalau bab kopi gitu. Saya dulu juga mencari apa ya ilmu kopi ya dari teman-teman luar dan ternyata di sini juga ada yang ada yang penikmat juga gitu. Ya banyak dong, saya sendiri juga penikmat. Iya. Saya tuh menikmati kopi, awalnya itu dikasih info sama Dokter Boyke. Dokter Boyke bilangnya gini, laki-laki itu baik minum kopi yang tanpa gula. Iya. Setidaknya sehari 3 kali, enggak apa-apa. Enggak masalah soal lambung. Bener. Kalau kita laki-laki aktif kan. Iya. Jadi kalian kalau laki-laki aktif, baik minum kopi. Ya, ini pertanyaan terakhir Mas. Ya, siap. Sebagai roaster yang ada di Trenggalek ini harapannya ke depan itu seperti apa untuk anak-anak, untuk teman-teman juga pemerintah juga agar ya dengan kopi ini Trenggalek sendiri juga bisa menjadi kota yang gimana ya, kota yang tidak kalah dengan kota-kota lain. Oh gitu. iya. Ya harapan saya sendiri untuk semuanya ya kalau kita nggak kompak gitu loh, kita nggak akan mencapai tujuan gitu loh. Kalau kita nggak kompak kan berarti kita kan punya tujuan sendiri-sendiri, kita punya tujuan masing-masing. Ya, Padahal tujuan tapi kompaknya itu dalam ya maksudnya saling support aja kayak gitu. gitu. Kita kan sudah punya komunitas di kopi ya kan. Kita Ini punya keluarga di kopi. dengerin teman-teman. Iya, kita punya keluarga, punya komunitas di kopi yang memang tujuannya sama gitu loh. Tujuannya sama memajukan kopi Trenggalek. Kopi Trenggalek. Gitu. Terus pemerintah juga gitu loh. Ya harapannya ya pemerintah sejalan gitu kan. Dengan kita itu juga sejalan kayak gitu. Meskipun entah beda jalan tapi yang penting kan tujuannya sama kayak Tujuannya gitu sama. loh. Ya, Salah harapannya. satunya untuk kalian yang pengen tahu kenapa kok support ya. Ya. Kalian selama ini lebih banyak mengkonsumsi kopi saset. Ini tadi kan belum terjawab. Iya. Belum terjawab. Coba dijawab. Satu tip untuk orang Trenggalek yaitu tinggalkan
kopi saset. Kopi saset. Tinggalkan atau enggak sih? Kurangi dulu. Kurangi Ada dulu. Bahasanya. Kalau sudah bisa menikmati kopi di kopi lokal ya kan, kopi lokal di Trenggalek atau dari teman-teman di Trenggalek lah, ya kan, kopi murni, ya tinggalkan kayak gitu kan. Oke. Alasan utama? Alasan utama ya agar perputaran ekonomi di Trenggalek ini jalan untuk pemudanya kan UMKM. Dimulai dari yang produksi itu ya anak-anak Trenggalek ya kan. Yang pembeli itu anak-anak Trenggalek, yang jual itu kedai-kedai di Trenggalek. Jadi kalau ekonominya sudah muter di Trenggalek, enak. Enak. Ini info, dikasih info Mas. Nah, kalau gini berarti kita minta Instagramnya dong. Oh ya. Biar teman-teman yang pengen ngopi di rumah, pengen belajar home brewing ya kan, langsung DM ya kan. Ya, untuk teman-teman yang pengen nikmatin kopi gitu kan, bisa datang langsung ke rumah, ke gudang kami ya kan. Ke gudang kami di pinggiran Trenggalek ya kan, Dindawan itu kan pinggiran Trenggalek ya kan. Enggak ada pinggirnya Trenggalek itu. Namanya apa namanya? Namanya mobile.roastery. Ya kan? Oke. Ya Itu di Instagram. Saya aktifnya pemasarannya hanya di Instagram saja, sama Tokopedia. Jadi selain itu nggak ada. Tapi di Instagram kalau mau kontak-kontak, kalau mau tanya-tanya itu udah aku cantumin linknya langsung ke kontak saya, ke kontak WhatsApp saya pribadi. Oke, itu dikasih informasi langsung hubungi Mas Farid. Dan ini tadi soal kopi saset menurut saya bukan hanya soal ekonomi, tapi soal kualitas rasa. Lidah kalian enggak mungkin bisa bohong, ya kan? Ya kan Mas Farid? Ya, terima kasih Mas Arif. Terima kasih. Terima kasih Pak Yoga. Sama-sama Mas Farid. Lain kali ke sini kita coba lah. Ya ini tadi bawa kopi apa enggak ini buat Enggak, dicoba? saya lupa ini. Jadi jualan apa enggak? Aduh. Nunggu sulur buka ya ini. Kita kan nunggu sulur buka ya kita berdua ya kan. Saya menjadi fanatisme sulur. Iya, saya juga kangen sama sulur. Nyeduh di sulur itu kangen saya juga. Oke, ganti dukung kami Mas Farid. Jangan lupa apa Mas Farid? Siap. Jangan lupa gimana? Subscribe. Jangan lupa like and subscribe apa? Share dan komen. Kalau bisa ya ini linknya semua konten-kontennya dari Black Box ini juga rajin di-share ke teman-teman ya, karena ini karya anak lokal Trenggalek gitu loh. Iya toh. Mantap. Sekarang beberapa tahun terakhir ini saya bangga loh jadi anak Trenggalek yang karena bisa kami berkarya kayak gitu loh. Karena kami apa enggak? Karena kami apa enggak? Iya, karena bangga gitu loh. Enggak, kita harus bangga karena kita saling punya support lah, kita punya produk gitu loh. Kita punya produk, kita bisa ngelakuin ini di Trenggalek. Benar. Di Trenggalek gitu. Yang paling bangga tuh kita bisa ngelakuin di Trenggalek gitu. Benar. Oke, see you Mas Farid. Ya, dadah. Terima kasih teman Black Box. Black Box has opened. Terima kasih atas perhatiannya. Saksikan Black Box selanjutnya di channel Kota Tua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke seluruh keluarga.